Silakan. Um, Selamat malam untuk rekan-rekan sekalian dan juga Pak Ihan. Di sini kami grup 6 dan malam ini yang akan bermain adalah saya, Galang, kemudian Pak Jimas dan juga Pak Rizky Maulana dengan materi Runge Kuta. Pertama-tama, apa sih Runge Kuta itu? Runge Kuta adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Metode ini sangat terkenal karena memberikan solusi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode lainnya seperti metode Euler. Untuk meningkatkan akurasi dalam integrasi numerik, kita dapat menggunakan lebih banyak suku dalam deret Taylor. Ini adalah dasar dari metode Runge-Kutta, sebuah metode dengan order n menggunakan lebih banyak suku dalam deret Taylor, yaitu dengan formula seperti berikut. Namun, menghitung turunan lebih tinggi dari YX untuk setiap suku dalam deret bisa sangat rumit dan memakan waktu. Untuk keunggulannya, dalam metode Runge-Kutta ini, meskipun didasarkan pada deret Taylor, kita tetap dapat menghindari perhitungan turunan yang lebih tinggi. Kemudian, metode Runge-Kutta juga menghitung solusi numerik dengan cara yang lebih efisien, tanpa perlu menghitung turunan tinggi dari YX, tetapi tetap menjaga akurasi yang tinggi. Nah, yang pertama ini adalah Runge-Kutta orde kedua, atau kita sebut saja dengan RK2. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu Y aksen sama dengan Fxy, dengan kondisi awal Yx 0 sama dengan Y0, metode Runge-Kutta orde kedua dapat digunakan dengan rumus umum sebagai berikut. C0, C1, P, dan Q adalah parameter yang belum ditentukan, yang akan dicari agar rumus ini cocok dengan deret Taylor, dengan formula seperti berikut. Diketahui bahwa formula berikut dengan n adalah jumlah persamaan order pertama, maka persamaan tersebut dapat kita tulis kembali sebagai formula berikut. Nah, kemudian kita mengganti ekspresi yang tadi dalam persamaan A menggunakan deret Taylor hingga mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu persamaan D. Kemudian dari penyamaan rumus C dan D, kita mendapatkan bahwa parameter-parameter yang tepat adalah C0 tambah C1 sama dengan 1, C1P sama dengan setengah, C1Q sama dengan setengah. Nah, ada beberapa metode yang populer. Salah satunya adalah modified Euler method, yang dimana substitusi parameter-parameter terkait dalam persamaan A akan menghasilkan sebagai berikut pada persamaan F. Nah, kemudian kita masuk pada Runge-Kutta orde 4 atau kita sebut RK4. Nah, metode ini adalah merupakan metode yang paling populer digunakan karena keakuratannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan RK2, di mana K0, K1, K2, dan K3 ini kita hitung menggunakan rumus YX plus H sama dengan YX plus 1/6 K0 plus 2K1 plus 2K2 plus K3. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Yori. Baik, terima kasih Pak Galang. Pada slide ini kita mulai untuk menyelesaikan soal dengan mengubah persamaan diferensial dua order menjadi sistem persamaan order satu. Jadi eh, di sini kita mempunyai fungsi y double aksen sama dengan min 1 y aksen min x dan fungsi y0 sama dengan 0 y aksen 0 sama dengan 1. Dan kita juga di sini sehingga kita punya persamaan di mana yaitu y nol aksen sama dengan Y1 dan Y1 sama dengan min 0,1 Y1 min X. Selanjutnya, Pak Galang. Nah, untuk solusi ini implementasi sistem pada fungsi fx, fungsi y, seperti yang disebutkan tadi, persamaan diferensial dan dengan kondisi awalnya. Baiknya, Pak.
Lalu selanjutnya kita di sini menggunakan RK4. Metode ini eh, digunakan untuk menghitung solusi numerik dengan cara mencari keempat gradien yaitu K0 sampai K3, di mana untuk mencari K0 dan ketiganya bisa dilihat sebagai berikut, dan nantinya nilainya akan dimasukkan kepada persamaan Yn plus 1 di bawahnya. Selanjutnya, Pak. Lalu, agar kita bisa membandingkan solusi numerik dengan solusi yang benar-benar tepat, kita juga memiliki solusi eksak, yaitu di sini fungsi X sama dengan 100X min 5X per kuadrat plus 990 dan kurung E pangkat min 0,1X min 1. Adapun untuk mencari persamaan eh, solusi eksak tersebut, di sini eh, kita memperolehnya dari dua gabungan solusi. Yang pertama, solusi homogen, itu bisa dilihat sebagai persamaan berikut, dan persamaan yang kedua yaitu solusi partikular. Dan keduanya ini akan digabung, dan penentu konstantanya kita akan menggunakan persamaan YX sama dengan C1 plus C2 E pangkat min 0,1 X min 5X per kuadrat plus 100 X. Nah, di mana ini kondisi awal fungsi Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1, yaitu C1 sama dengan min 990 dan C2 990. Adapun output dan visualisasinya, sini akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan mencetak tabel nilai pada codingnya, ini akan mencetak tabel nilai X dan Y sebagai solusi dan Y aksen sebagai nilai turunan pada tiap frekuensi sama dengan 1 dengan fungsi print solven. Adapun codingnya akan dibahas oleh Pak Jiman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang telah dibuat dari example 7.4, di mana kita mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk fungsi uh, print solven ini, dia merupakan sebuah fungsi untuk eh, menghasilkan perhitungan numerik. Lalu untuk metode Runge-Kutanya berdasarkan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Pak Yori sebelumnya, kita bisa lihat untuk perhitungan Runge-Kutta, kita mempunyai sebuah formula yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan eh, fungsi untuk menghitung Runge-Kutta orde 4-nya itu. Lalu untuk fungsi utama ini untuk mengintegrasikan dengan Runge-Kutta orde keempat, di mana fungsi dengan Runge-Kutta kode orde keempat, di mana fungsi yang telah dijelaskan pada soal tadi eh, dijabarkan pada line 84 sampai 88. Lalu di sini kita memulai integrasi dari 0 sampai dengan 2, dan juga step bisa kita atur untuk H, yaitu sebesar 0,2. Lalu kita akan eh, mencetak hasilnya dengan plot atau grafik. Baik, di sini saya akan coba memvisualisasikan hasil codingannya. Nah, ini merupakan hasil eh, codingan apa untuk runge kute orde keempat dengan pada example 7.4. Lalu
kita juga bisa membandingkan hasil dari perhitungan Iya, runge waktunya kode habis sih. keempat Waktunya habis, dan Pak. juga Euler. Baik, Pak. Untuk yang Eh, Euler, iya, ini mau ada Euler sama Runge-Kutta ya. ya, Pak. Ini untuk hasil yang Euler dan ini untuk runge kode. Bisa dilihat bahwa apa akurasi dari runge kode itu lebih tepat. Itu yang biru ya, berarti yang sebelah kiri itu Eulernya ya. Euler, ya betul, Pak. Oke. Hmm. Ada ini ngambil codingannya dari Q Salas ya, Pak ya? Betul, Pak, dari Q Salas. Ada kesulitan nggak, Pak, waktu di adaptasi codingannya? Eh, untuk adaptasi nggak ada sih, Pak. Cuman saya mau pengen mencoba untuk menghasilkan errornya tapi masih belum terselesaikan gitu. Belum sempat melihat Oh error iya, perbandingan kedua dari ini kan ada galat ya di antara perhitungan dua ini. maksudnya error antara yang sebenarnya. Kalau yang oranye sama yang biru kan tinggal dikurangin aja, Pak, langsung dapat errornya tuh. Iya, Pak. Karena kan Tapi dari yang sini iya, ya dari sini kita bisa lihat bahwa error yang apa yang Euler itu lebih besar, Pak. iya. Kalau mau menghitung error antara yang Euler sama yang Runge-Kutta, berarti hasil yang Eulernya dikurangin sama yang Runge-Kutta. Tapi dia ngeplot terhadap yang eksak ini tuh sebenarnya kan yang bener tuh yang eksak sih. Karena yang eksak kan diturunin apa solusinya ya secara eksak. Analitis itu artinya dihitung pakai rumus gitu ya. Kalau yang biru itu kan diaproksimasi, yang sebelah kiri pakai Euler, yang sebelah kanan pakai Runge-Kutta. Cuman demonstrasi yang ini memang menunjukkan yang Runge-Kutta itu hampir plek lah, paling tidak dengan mata ya terhadap yang eksaknya. Kalau yang Euler kelihatan banget errornya numpuk. Jadi makin ke belakang tuh makin jauh dari solusi eksaknya. Hmm. Ya betul, Pak. Oke, thank you Bapak-bapak untuk demonstrasinya.